Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Warga Papua Nugini diringkus polisi karena mengedarkan narkoba di kota Jayapura. Buruh di Merauke banyak yang tidak punya KTP Papua Selatan. Pemkab Merauke kekurangan guru. Perekrutan guru akan dilakukan untuk mengisi kekosongan. Kabupaten Merauke, Papua Selatan saat ini masih kekurangan guru dibanding daerah lainnya di Indonesia. Padahal tugas mereka sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Merauke. Merauke terdiri dari 179 kampung yang tersebar di 22 distrik dan tidak sebanding dengan jumlah guru yang mengajar. Hingga kini belum ada data yang menunjukkan jumlah pasti guru di Merauke, namun banyak sekolah di sejumlah distrik yang mengeluh kekurangan, bahkan ada sekolah yang sama sekali tidak memiliki guru. Sudah meminta Dinas Pendidikan untuk melalui pendataan, di mana memang sekolah-sekolah yang tidak ada gurunya dan di mana sekolah-sekolah yang surplus guru. Karena juga beberapa hari ini banyak pengaduan dari beberapa sekolah, ada sekolah yang surplus guru. Ini kan satu hal yang memang sisi lain, yang lain kurang tetapi yang lain masih surplus begitu. Pemerintah daerah saat ini tengah mencari solusi untuk mengatasi kekurangan guru. Rencananya sekolah yang kelebihan guru akan membantu sekolah lainnya dengan mengajar di sekolah yang kekurangan guru. Kekurangan guru juga disebabkan banyaknya tenaga pendidik yang tidak mau bertugas di pedalaman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Merumuskan bersama-sama. Doa adalah upaya terakhir manusia untuk meminta kedamaian dalam kehidupan. Hal itu dilakukan oleh puluhan tokoh agama yang masuk dalam forum kerukunan beragama wilayah Mimika, Kamis kemarin di salah satu hotel. Para tokoh agama berdoa bersama Bupati Mimika, meminta Tuhan terus memberikan kedamaian di Mimika. Doa lintas agama itu juga dihadiri TNI dan Polri. Nah, saya bilang saya akan melihat langsung supaya cerita yang disampaikan itu betul-betul di lapangan seperti apa. Maka saya datang ke sini melihat langsung bagaimana teman-teman semuanya lintas agama menghadiri acara ini dan juga berbagai rangkaian kegiatan yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati Mika. Saya kira dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, beliau sangat eligible menjadi Bapak Harmoni. Tepuk tangan beliau. Namun demikian saya kira tentu nanti tim penilai akan melihat ukuran-ukurannya secara terukur. Regulasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Bupati mensupport adanya kerukunan beragama, termasuk tadi sudah ada tugu perdamaian, tapi izin Pak Bupati tugu perdamaiannya memang kayaknya perlu direvitalisasi ya. Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan Mimika adalah rumah dari berbagai suku, baik pendatang dan orang asli, sehingga hidup berdampingan dan saling menghormati penting dilakukan seluruh warga. Ini kita harus catat, tidak boleh. Kita harus hidup sama-sama. Kita harus buat Mimika ini menjadi rumah kita bersama. Pakai bahasa, pakai agama, paling utama. Jangan sampai terjadi gesekan-gesekan antar kita karena hanya agama. Kalau suku ini sudah sering, dari Pak Polisi sudah capek juga urusan dengan suku-suku. Tapi kita terus berusaha supaya kalau antar agama ini sudah aman, Pak Gus, aman di sini. Kayaknya kita harus dapat penghargaan toleransi. Warga Mimika diimbau terus bergandengan tangan membantu polisi dan tentara, serta bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Mimika yang lebih baik ke depan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Memolin melaporkan.
Dua rumah sakit di Kabupaten Mimika menerima mobil ambulans dari Pemprov Papua Tengah. Rumah sakit Polri dan TNI yang ada di Mimika selama ini kekurangan ambulans sehingga kesulitan menangani keluhan masyarakat. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyerahkan secara simbolis 2 kunci mobil ambulans kepada Kapolda Papua Tengah dan Danrem Papua Tengah. Gubernur meminta kendaraan bantuan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan warga. Kerjasama yang baik, Gubernur berharap apa yang polisi sudah kerja selama ini untuk melayani rakyat dengan mobil ini bisa lebih meningkat lagi, dan ke depan harapan saya kita bisa kerjasama terus untuk bagaimana kita melayani rakyat ini ke depan. Ambulans yang diserahkan memiliki fasilitas memadai seperti oksigen, sehingga jika ada pasien yang kritis bisa langsung mendapat perawatan dengan cepat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.